Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus tidak hanya menjadi pengantara bagi kami kepadamu ya Bapa, namun juga sebagai penakluk yang menuntut kemenangannya. Pengorbanannya sempurna, dan sebagai pengantara Dia melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan baginya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaak. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita hari ini adalah Penakluk yang menuntut kemenangannya. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Adalah sarana khusus setan untuk menuntun manusia ke dalam dosa dan kemudian meninggalkan mereka tak berdaya dan gemetar, takut untuk meminta pengampunan. Namun, mengapa kita harus takut ketika Allah telah berfirman, "Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku." Yesaya 27 ayat 5. Setiap ketentuan telah dibuat untuk kelemahan kita. Setiap dorongan menawarkan kita untuk datang kepada Kristus. Kristus mempersembahkan tubuhnya yang hancur untuk membeli kembali warisan Allah, untuk memberikan kesempatan uji coba lagi kepada umat manusia. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Melalui kehidupannya yang tak bernoda, ketaatannya, kematiannya di kayu salib Golgota, Kristus menjadi perantara
bagi umat manusia yang terhilang. Dan sekarang, Kapten keselamatan kita menjadi pengantara bagi kita, bukan hanya sebagai seorang pemohon, namun sebagai seorang penakluk yang menuntut kemenangannya. Persembahannya telah lengkap, dan sebagai pengantara kita, Dia melaksanakan pekerjaan yang ditunjukkannya sendiri, sambil memegang di hadapan Allah pedupaan yang berisi doa-doa dan jasa-jasanya yang tak bernoda, pengakuan dosa, dan ucapan syukur umatnya. Persembahan tersebut diterima sepenuhnya, dan pengampunan menutupi semua pelanggaran. Kristus telah berjanji untuk menjadi pengganti dan penjamin kita, dan Dia tidak mengabaikan siapapun. Dia yang tidak dapat melihat manusia karena kehancuran kekal, tanpa mencurahkan jiwanya ke dalam kematian demi kepentingan mereka, akan memandang dengan rasa kasihan dan belas kasihan kepada setiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak akan memandang pemohon yang gemetar tanpa mengangkatnya. Dia yang melalui penebusannya menyediakan kepada manusia persediaan kuasa moral yang tidak terbatas, tidak akan gagal untuk menggunakan kuasa tersebut demi kepentingan kita. Kita boleh membawa segala dosa dan kesedihan kita ke kaki-Nya, karena Dia mengasihi kita. Setiap pandangan dan perkataannya mengundang kepercayaan diri kita. Dia akan membentuk dan mencetak karakter kita sesuai dengan kehendak-Nya sendiri. Dari seluruh kekuatan setan, tidak ada kuasa untuk mengalahkan satu jiwa pun yang dengan kepercayaan sederhana menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Dikutip dari Christ Object Lessons halaman 156 dan 157. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sang penakluk itu adalah Yesus Kristus. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 758, paragraf pertama. Kristus tidak menyerahkan hidupnya sampai Dia menyelesaikan pekerjaan yang harus Dia lakukan. Dan dengan nafas terakhirnya, Dia berseru, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Pertempuran telah dimenangkan. Tangan kanannya dan lengan sucinya telah memberikan kemenangan kepadanya. Sebagai seorang penakluk, Dia menancapkan panjinya di ketinggian yang kekal. Bukankah ada sukacita di antara para malaikat? Seluruh sorga menang dalam kemenangan juru selamat. Setan telah dikalahkan dan mengetahui bahwa kerajaannya telah musnah. Dan sebagai pemenang atau penakluk, harus ada saksi bahwa benar Yesuslah sang penakluk dan harus ada piala kemenangan. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 337 paragraf 3 berbunyi, "Dia mendengar seruan Kristus yang penuh penderitaan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Markus 15 ayat 34. Dia melihat Yesus terbaring di kubur Yusuf yang baru. Kegelapan keputusasaan yang tak ada harapan sepertinya menyelimuti dunia. Namun dia lihat lagi dan melihat Yesus sebagai seorang penakluk yang naik ke sorga, dikawal oleh para malaikat yang memujanya dan memimpin banyak tawanan. Dia yang melihat di sini adalah Musa. Jadi, Musa adalah saksi akan kemenangan Yesus atas maut. Musa menyaksikan Yesus bangkit dari kubur dan naik ke sorga sebagai seorang penakluk, serta
membawa piala kemenangannya, yaitu para tawanannya yang banyak. Para tawanan tersebut adalah orang-orang kudus yang bangkit saat Yesus keluar dari kubur. Dan tidak hanya mereka yang bangkit saat Yesus bangkit, tetapi Paulus berkata dalam Ibrani 7 ayat 25 yang berbunyi, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Sebab sebagai penakluk, Yesus tidak hanya memusnahkan setan dan kerajaan mautnya, tetapi mengambil alih kekuasaan atas dunia ini. Oleh karenanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya bukan hanya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, namun percaya juga bahwa Yesuslah pengantara kita kepada Bapa. Mengapa penting sekali Yesus sebagai pengantara kita? Prayer halaman 36 paragraf 3 berkata, "Kristus sendiri telah berjanji untuk menjadi pengantara bagi kita, dan Bapa selalu mendengar anaknya." Inilah pentingnya percaya bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa, sebab Bapa selalu mendengar anaknya. Karenanya Roh Nubuat menjelaskan dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 416, paragraf 2, yang berkata, "Dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaran Kristus, kebenarannya yang sempurna, yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Ini suatu kutipan yang syarat dengan makna. Dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan dan kebenaran Kristus yang oleh iman dihisapkan kepada umat Allah. Mezbah dupa itu sama dengan mezbah pengantaraan, sebab itu adalah lambang Yesus. Pada mezbah dupa itu ada dupa dan ada darah dibubuhkan. Sebab hanya dengan darah dan dupa atau darah dan kemenyan, Allah Bapa dapat didekati. Hanya satu yang punya darah dan dupa, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu yang punya jasa pendamaian, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu perhatikan, Roh Nubuat berkata, hanya melalui Yesus sendiri saja rahmat dan keselamatan diberikan. Rahmat atau kasih karunia dan keselamatan kita terima hanya melalui Yesus saja. Inilah sebabnya Yesus yang adalah pengantara kita tidak hanya memohon kepada Bapa, tetapi menuntut akan kemenangannya. Sebab Yesus punya darah dan dupa. Yesus punya jasa dan kebenaran. Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary, halaman 179, paragraf 2. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan dan iman mereka, dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dia mengangkat tangannya yang terluka di hadapan Bapa dan para malaikat suci, sambil berkata, "Aku mengenal nama mereka. Aku telah mengukirnya di telapak tanganku." Ukiran nama kita di telapak tangan Yesus adalah tangannya yang terluka karena salib. Bekas tancapan paku pada tangan Yesus itulah wujud dari ukiran nama kita. Sebab tangan Yesus terpaku ke salib adalah karena kita. Oleh karena itulah Yesus sebagai penakluk dapat menuntut kemenangannya kepada Bapa, agar kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak hanya itu, Yesus juga beri kita kekuatan
dan menambah semangat kita agar kita dapat menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Yesuslah satu-satunya yang mempunyai dupa dan darah, mempunyai jasa dan kebenaran, sehingga Dia tidak hanya mengantarai kami kepadamu ya Bapa, tetapi juga Dia menuntut akan kemenangannya. Dia menuntut akan umat-umat yang telah ditebusnya, yang percaya kepadanya, agar menjadi miliknya, sehingga pada waktu Dia datang kedua kali, kami semua dapat diselamatkan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka Yesus melayani kami di dunia ini, sebab Dia saat ini melayani sebagai imam besar di sorga, dan oleh rohnya Dia melayani kami di dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.